untuk volume, untuk volume. Untuk bareng-bareng. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang dimana hari ini kita diberi kesehatan dan keselamatan untuk melaksanakan sidang skripsi pada tanggal 10 November 2021. Perkenalkan Pak, nama saya Abdi Arfani, NPM 17110316, dengan judul skripsi penerapan metode constrained stratification problem pada sistem pakar diagnosa penyakit siglosis. Yang saya hormati Bapak Penguji 1, Bapak Rival Krisyanto Hondro MKOM, dan Bapak Penguji 2, Bapak Efroni Enduro MKOM. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca hasil penelitian skripsi saya. Baik, bab 1. Latar belakang masalah. Sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Atau dengan kata lain, sistem pakar adalah sistem yang didesain dan mengimplementasikan dengan bantuan bahasa pemrograman tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Selain itu, sistem pakar juga dapat memberikan hasil yang lebih konsisten daripada pakar. Sistem pakar dapat melakukan pengembalian kesimpulan lebih cepat daripada pakar. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang terjadi telah memungkinkan sistem pakar untuk diimplementasikan penggunanya dalam mendeteksi penyakit dengan menggunakan bahasa pemrograman, salah satunya dalam pemberian informasi mengenai bahasa masalah, terutama penyakit siglosis. Metode sistem pakar yang digunakan adalah Constrained Stratification Problem, CSP. Digunakan untuk menangani ketidakpastian dalam mendiagnosa penyakit siglosis. Dengan dibuatnya sistem ini dapat membantu pasien dalam melakukan pemeriksaan awal agar mengetahui pasien menderita penyakit khusus atau tidak. Oke, selanjutnya batas masalah dan rumus masalah. Rumus masalah. Bagaimana mendiagnosa penyakit siglosis? Bagaimana menerapkan metode Constrained Stratification Problem dalam penerapan sistem pakar diagnosa penyakit siglosis? Batas masalah. Penyakit yang dapat diidentifikasikan di bagian di saluran pencernaan. Bahasa pemrograman yang digunakan mikroskop visual basis 2008. Output yang dihasilkan dapat mendeteksi infeksi penyakit siglosis di bagian pencernaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian dapat mendiagnosis penyakit siglosis dengan baik dan infeksi yang terjadi di saluran pencernaan dengan penerapan metode Constrained Stratification Problem. Dapat mengetahui gejala-gejala penyakit siglosis dan mendeteksi infeksi yang terjadi di saluran pencernaan. Dengan penerapan sistem pakar dalam mendeteksi penyakit dan infeksi yang terjadi di saluran pencernaan, bisa memberikan hasil yang baik dan dapat diterima secara luas. Manfaat penelitian. Memberikan kemudahan dan membantu masyarakat luas dalam mengetahui gejala infeksi penyakit siglosis yang terjadi di saluran pencernaan. Dapat mempermudah masyarakat untuk mendiagnosis penyakit siglosis berdasarkan gejala-gejala yang tampak dan juga cara penanganan memberikan pertolongan pertama. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Sistem pakar. Sistem pakar adalah cabang dari kecerdasan buatan yang membuat pengguna secara luas mempunyai kemampuan spesial
Untuk menyelesaikan masalah tingkat kepakaran, teknologi sistem pakar ini meliputi bahasa sistem pakar, program dan perangkat keras yang dirancang untuk membantu pengembangan juga pembuatan sistem pakar. Selanjutnya, siglosis. Siglosis adalah infeksi bakteri yang terjadi di saluran pencernaan. Infeksi ini terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan fases atau melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Constrained Starvation Problem. Constrained Starvation Problem CSP adalah sebuah teknik untuk mendapatkan suatu penyelesaian dari sebuah persoalan melalui pencarian objek atau kondisi yang memenuhi satu atau lebih kriteria pengukuran akuransi. Constrained Starvation Problem CSP dihitung dengan rumus sebagai berikut. Akuransi sama dengan jumlah gejala memenuhi constraint dibagi jumlah gejala keseluruhan kali 100. Selanjutnya, bab 3. Metodologi penelitian. Kerangka kerja penelitian itu terbagi dari ada start, identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan perancangan sistem, perancangan basis data database, perancangan struktur menu, penerapan metode Constrained Starvation Problem pada sistem pakar, diagnosa penyakit siglosis, penguji. Selanjutnya, sampel data. Sampel data adalah bagian terpenting untuk menjalankan atau mengerjakan suatu penelitian. Jika seorang peneliti tidak memiliki sampel data pada penelitian, maka sama saja peneliti tersebut tidak meneliti apapun. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kasus siglosis, kode LP1, gejala nyeri atau kram perut, nilai Cartenoli faktor CF 0,2. Kasus siglosis, kode LP2, gejala rasa mual yang terus-menerus, nilai Cartenoli faktor 0,6. Kasus siglosis, kode LP3, gejala diare dominan air, nilai Cartenoli faktor CF 0,2. Kasus siglosis, kode LP4, gejala terdapat darah atau lendir pada fases, nilai Cartenoli faktor 0,4. Kasus siglosis, kode LP5, gejala demam tinggi bisa lebih dari 40 Celcius, nilai Cartenoli faktor 0,6. Selanjutnya, bab 4, analisa dan hasil. Adapun analisa terhadap sistem pakar yang dibangun adalah dengan menerapkan metode CSP, Constrained Starvation Problem. Metode CSP, Constrained Starvation Problem, merupakan permasalahan yang tujuannya adalah mendapatkan suatu kombinasi variabel-variabel tertentu yang memenuhi aturan-aturan constraint tertentu. Selanjutnya, tabel nilai user. Nomor 1, keterangan sangat yakin, nilai user 1,0. Nomor 2, keterangan yakin, nilai user 0,8. Nomor 3, keterangan cukup yakin, nilai user 0,6. Nomor 4, keterangan kurang yakin, nilai user 0,4. Nomor 5, keterangan tidak tahu, nilai user 0,2. Nomor 6, keterangan tidak, nilai user 0. Selanjutnya, gejala siglosis dan nilai pakar. Nomor 1, kode LP1, gejala diare yang dominan air, nilai Cartenoli faktor CF 0,2. Nomor 2, kode LP2, gejala bisa terdapat darah atau lendir pada fases, nilai Cartenoli faktor CF 0,6. Nomor 3, kode LP3, gejala demam tinggi bisa lebih 40 Celcius, nilai Cartenoli faktor 0,2. Nomor 4, kode LP4, gejala mual, nilai Cartenoli faktor CF 0,4. Nomor 5, kode LP5, gejala muntah,
nilai Carnot faktor CF 0,6. Selanjutnya, presentasi kesimpulan. Nomor 1, tingkat presentasi 0 kurang 50%, nilai kemungkinan sedikit kemungkinan atau kemungkinan kecil. Nomor 2, tingkat presentasi 51 kurang 79%, nilai keterangan kemungkinan. Nomor 3, tingkat presentasi 80 kurang 99%, nilai kemungkinan besar. Nomor 4, tingkat presentasi 100%, nilai kemungkinan sangat yakin. Selanjutnya, solusi presentasi kemungkinan. Nomor 1, tingkat presentasi 0 kurang 50%, solusi 1. Hindari stres. Nomor 2, tingkat presentasi 51 kurang 79%, solusi menjaga agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Nomor 3, tingkat presentasi 80 kurang 99%, solusi kurangi beban kerja yang berlebihan, jangan memaksa diri sehingga terlalu lelah. Nomor 4, tingkat presentasi 100%, solusi hindari pemakaian obat-obatan tertentu, tanya dokter tentang obat tertentu. Selanjutnya, nilai perhitungan nilai akuransi dari penyakit. Nomor 1, pertanyaan. E1 sama dengan diare yang dominan air. Jawaban cukup yakin 0 sama dengan 0,6. Nomor 2, pertanyaan. E2 sama dengan bisa terdapat darah atau lendir pada fases. Jawaban kurang yakin sama dengan 0,4. Nomor 3, pertanyaan. E3 sama dengan demam tinggi. Jawaban tidak tahu sama dengan 0,2. Nomor 4, pertanyaan. E4 sama dengan mual. Jawaban kurang yakin sama dengan 0,4. Nomor 5, pertanyaan. E5 sama dengan muntah. Tidak. Jawaban tidak tahu sama dengan 0,2. Selanjutnya, hitunglah kombinasi nilai akuransi Constraint Stratification Problem CSP dengan Carnot faktor CF. CFH sebagai nilai pakar, CFE sebagai nilai jawaban pasien. CFH, E sama 1, CFHE per 1, CFR1 sama dengan CFH kali CFE sama dengan 0,2 kali 0,6 sama dengan hasilnya 0,12. CFR1 sama dengan CFHE kali LP kali sama dengan 0,12 dikali 2, hasilnya 0,24. Hitunglah CF kombinasi siglosis. CF kombinasi sama dengan CF1 tambah CF2 buka kurung 1 sama dengan CF1 tutup kurung CFR1 R2 sama dengan CFR1 tambah CFR2 buka kurung 1 sama dengan CFR1 tutup kurung sama dengan 0,24 ditambah 0,48 buka kurung 1 sama dengan 0,24 buka tutup kurung sama dengan hasilnya 0,6048. Dari kesimpulan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami penyakit siglosis dengan nilai 81%, 209%. Presentasi kesimpulan membuktikan bahwa kemungkinan besar pasien tersebut menderita siglosis. Maka solusi adalah kurangi konsumsi makanan instan yang berlebihan. Jangan memaksa diri terlalu lelah. Selanjutnya bab 5, kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan analisa dan penelitian yang telah dilakukan sampai dengan perancangan hingga hasil dan dapat diambil dari keseluruhan suatu kesimpulan sebagai berikut.
Penyakit siglosis dalam penelitian diagnosa atau sistem pakar dapat memberikan solusi untuk membantu user dalam mengetahui gejala-gejala awal dari penyakit siglosis diderita agar tidak sampai memburuk atau berakibat yang fatal dari penyakit siglosis yang semakin parah. Selanjutnya, saran. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan lagi, tidak hanya memprediksi gejala dari satu jenis penyakit saja, melainkan dengan penambahan jenis penyakit lain ke dalam sistem. Sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan berbagai aplikasi lain, seperti aplikasi berbasis mobil agar dapat mempermudahkan pengguna dalam pemakaian di masa yang akan datang. Sistem pakar mendiagnosa penyakit siglosis masih merupakan diagnosa awal, jadi menggunakan sebaiknya dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter spesialis supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Rivalri Krisyanto Ondro MKOM dan Bapak Efroni Nduru MKOM. Oke, baik, terima kasih Saudara Abdi Harfani atas pembukaan sekaligus pemaparan hasil penelitian yang pada hari ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi penguji. Ya, untuk pertama sekali saya persilakan kepada Bapak Rivaldi Krisyanto, founder Eskom MKOM, kepada Bapak dipersilakan.